Shalom Ibu Guru, perkenalkan nama saya Dela Kelusu. Saya akan menjelaskan materi tentang penjelasan impuls, momentum, dan pertumbukan. Pengertian impuls. Impuls merupakan sebuah peristiwa yang gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang hanya sesaat. Bisa diartikan impuls adalah sebuah peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Lalu untuk membuat sebuah benda yang dia menjadi bergerak, diperlukan sebuah gaya yang bekerja pada benda selama interval dalam waktu tertentu. Adapun gaya yang diperlukan untuk membuat benda tersebut bergerak dalam interval waktu tertentu disebut dengan impuls. Selain itu, impuls juga merupakan sebuah besaran dari hasil kali antara gaya atau vektor dengan selang waktu. Gaya tersebut bekerja skalar, jadi singkatnya impuls merupakan hal yang berkaitan erat dengan arah. Impuls juga digunakan untuk menambah, mengurangi, dan mengubah arah momentum dalam satuan waktu. Impuls juga dapat dirumuskan sebagai perkalian gaya dengan interval waktu. Rumus dari impuls dituliskan sebagai berikut. I sama dengan F delta T. Hubungan antara impuls dengan momentum. Hukuman Newton mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda akan sama dengan perkalian massa dan percepatannya. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka akan didapatkan sebuah rumus seperti berikut ini. F sama dengan M kali A. Apabila kita masukkan ke dalam sebuah rumus, I sama dengan F delta T, maka akan muncul sebuah rumus yang baru seperti berikut ini. Contoh impuls dan momentum pada kehidupan sehari-hari. Impuls menendang bola untuk membuat bola menggelinding atau mengeram dan mempercepat motor. Pengertian dari tumbukan adalah peristiwa bertemunya dua benda yang bergerak. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Pertama, ada tumbukan lenting sempurna yang kerap sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam hal kita melakukan energi kinetik yang kekal. Energi kinetik muncul antara dua benda sebelum dan sesudah terjadi tumbukan yang sama. Dengan kata lain, tumbukan lenting sempurna berkaitan dengan hukum kekalahan momentum dan kekalahan energi. Kedua benda tidak akan kehilangan energi kinetiknya ketika saling bertumbukan. Adapun rumus dari tumbukan lenting sempurna adalah sebagai berikut. V1 tambah V1 sama dengan V1 tambah V2. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Jenis tumbukan dalam fisika berikutnya adalah lenting sebagian. Terjadi pada dua benda dengan sebagian setelah tumbukan salah satu benda mengalami hilangnya energi kinetik. Dalam hal ini, masing-masing benda akan terlihat kecepatannya sebelum dan sesudah tumbukan. Agar bisa melihatnya, maka menggunakan rumus lenting sebagian seperti berikut ini. V1 tambah V1 sama dengan V2 tambah V2. Persamaan tersebut merupakan koefisien restitusi yang bergerak pada nilai O-1. Peristiwa lenting sebagian bisa terlihat pada memantulnya bekel secara berulang kali hingga berhenti nilai E akan berpengaruh tinggi terhadap pantulan awal. Pada tumbukan lenting, pembagian energi kinetik akan berubah menjadi bentuk lain, sehingga energi kinetik setelah terjadinya tumbukan jatuh lebih kecil dari sebelumnya. Apabila dalam persamaan, maka menjadi rumus tinggi pantulan ini. Tumbukan yakni Hn sama dengan HO N 2N. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sempurna. Jenis tumbukan dalam fisika berikutnya adalah tidak lenting sempurna. Tumbukan terjadi pada dua benda yang menyatu dan bergerak bersamaan. Setelah bertumbukan, kedua akan bergabung menjadi satu. Besar momentum sesudah dan sebelum tumbukan, nilainya akan sama apabila masuk dalam persamaan. Maka muncul rumus berikut ini. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan dalam kurung M1 tambah M2 V. Terima kasih Bu. Shalom.